Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Anak-anakku yang senantiasa insyaallah berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu muka meskipun lewat online dalam rangka kegiatan pesantren kilat SMPT Pesantren Nur Rahman 2020. Baik, tema yang ingin Bapak sampaikan hari ini adalah tentang keajaiban Ramadan atau the amazing Ramadan, ya. Nah, ada dua tema besar atau ada dua pertanyaan besar yang ingin kita jawab terkait dengan tema ini. Pertama adalah mengapa sih kita butuh Ramadan? Dan kedua, kenapa bulan Ramadan itu disebut sebagai bulan yang istimewa? Ya, apa sebenarnya kelebihan Ramadan ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya? Coba Ihsan, M. Nur Ihsan, ya. Kira-kira menurut Ihsan, apa alasan Ramadan ini disebut sebagai bulan yang istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya? Karena umat Islam di seluruh dunia melaksanakan puasa, Pak. Oke. Selama 1 bulan. Ya, good. Nafis, coba Nafis. Selain itu apa lagi, Fis? Nafis. Nah, jelas suaranya. Hafiz, Fis. Apa, Fis? Kenapa Ramadan itu disebut sebagai bulan yang istimewa dibandingkan bulan? Karena saat bulan Ramadan itu Al-Quran, Pak, jadi istimewa. Oke, good. Belum diturunkannya Al-Quran, ya. Apalagi Herpin. Coba Herpin. Kenapa Ramadan disebut sebagai bulan yang istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya? Pahalanya berlipat gandain, Pak. Pahalanya berlipat ganda, ya. Ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, pahalanya akan berlipat ganda. Good. Nah, selain itu ada lagi nggak? Apalagi kira-kira? Arvel. Pak. Nah, apa alasannya, Arvel? Kenapa Ramadan itu disebut sebagai bulan yang istimewa? Dilipat gandain Tadi udah. Apaan yang dilipatin? Apa? Kira-kira apa Ramadan sebagai bulan istimewa? Amalan yang dilakukan. Kenapa? Amalan yang dilakukan dilipat gandakan. Oke, good, baik. Betul apa yang tadi diungkapkan oleh teman-teman kalian, tadi oleh Jibril, Ihsan, ya, oleh Herpin dan sebagainya. Betul bahwa semua itu adalah menjadikan alasan mengapa Ramadan disebut sebagai bulan yang istimewa. Dan inilah juga alasan mengapa kita butuh akan bulan Ramadan, ya. Setidaknya ada beberapa alasan lah yang coba kita bahas hari ini. Yang pertama adalah bahwa Ramadan ini merupakan bulan pengampunan bagi kita manusia. Bapak tanya coba sama kalian, ada nggak manusia yang satu pun di dunia ini yang tidak pernah berdosa? Tidak ada, Pak. Nggak ada, ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Iya, semua orang pasti punya salah dan dosa sekecil apapun. Kenapa? Sebab al-insan mahalul khata' wan nisyan, bahwa manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Ya.
Jadi salah sama lupa kadang-kadang itu beda tipis gitu. Tapi memang kalau selalu salah, maka itu bukan lupa. Tapi kalau selalu lupa, itu mah disengaja gitu. Kata Bang Haji Roma Irama. Gitu ya. Pak. Ya. Nah, betul. Jadi yang pertama adalah bahwa tidak ada satupun di dunia ini manusia yang tanpa dosa, bersih dari dosa. Manusia biasa ya, kita maksudnya. Sebab kita secara manusiawi pernah melakukan sebuah kesalahan. Tapi persoalannya adalah apakah kita mau memohon ampun atas kesalahan tersebut. Nah, gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala punya sifat Rahman dan Rahim. Nah, sifat Rahman dan Rahim Allah ini diwujudkan salah satunya dengan adanya waktu-waktu istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar bisa digunakan seoptimal mungkin. Nah, salah satu waktu istimewa tersebut adalah Ramadan. Bahwa Ramadan menjadi bulan pengampunan bagi kita sebagai manusia. Dalam sebuah hadis Rasul berkata, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa manusia yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh rasa keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala tanpa hitung-hitungan apapun, maka akan diampuni semua dosa dan kesalahannya yang sebelum-sebelumnya. Ini merupakan salah satu bentuk rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dengan menyediakan waktu tersendiri untuk manusia. Putus ya? Ada Brazil. Oke, lanjut ya. Jadi sekali lagi bahwa Ramadan Brazil mah cacat. pengampunan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita manusia. Ya. Lalu yang kedua apalagi? Mengapa Ramadan disebut sebagai bulan istimewa? Yang kedua adalah pada bulan Ramadan ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, ya, dan setan-setan akan dibelenggu. Ya. Rasul katakan, "Ijazah Ramadan." Apabila datang bulan Ramadan, futihat di jannah, akan dibuka pintu surga. Tuh, ya. Wa ghuliqat abwabun nar, dan akan tertutup pintu-pintu neraka dan setan-setan akan dibelenggu. Dibelenggu dengan apa? Dibelenggu dengan puasa kita, di mana kita menahan hawa nafsu dan segala hal yang membatalkan puasa. Jadi inilah sebenarnya yang menjadikan pentingnya Ramadan, ya, istimewanya Ramadan. Juga kenapa pintu surga itu dibuka? Sebab ya, begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada kita selama di bulan. Coba bayangkan, ya, bayangkan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan selama ini, selama di bulan Ramadan, nilainya akan berlipat ganda. Ya, tadi kalian juga mengatakan nilainya akan berlipat ganda. Ini kelihatan nggak materinya nih? PowerPoint-nya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Pahalanya akan berlipat ganda. Maka bisa diibaratkan, ya, bisa dibilang bahwa Ramadan ini merupakan bulan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengobrol pahala bagi kita. Coba bayangkan kalau kalian tahu ada obrolan di mall, ya, ada obrolan di mall gimana? Kira-kira orang berbondong-bondong nggak datang ke mall tersebut buat belanja? Iya, Iya, pasti Nah, begitupun Allah Barangnya apa? memberikan waktu buat kita manusia dengan jalan pahala pada bulan Ramadan ini diobral benar-benar. Sehingga apa? Sehingga setiap manusia bisa melakukan perbuatan atau amal baik yang akan bisa mengantarnya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini keistimewaan yang kedua, mengapa Ramadan disebut sebagai bulan yang istimewa. Ya. Yang ketiga, alasan mengapa bulan istimewa adalah karena pada bulan ini, ya, karena pada bulan Ramadan ini turun sebuah malam, turun sebuah waktu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, yaitu
turunnya atau malam ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam itu ya, malam itu akan penuh dengan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba ada yang hafal? Ada yang hafal enggak? Ayat yang terdapat, ayat yang menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar. Jibril, apa enggak Bil? Ayatnya Bil? Halo, Jibril? Ya. Surah apa, Bril? Yang menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar, Bril? Ayo, Jibril. Jibril anteng. Ihsan deh. Nur Ihsan, Nur Ihsan. Ihsan. Hafiz. Apa enggak, Hafiz? Apa surah yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar, Hafiz? Al-Qadar, Pak. Nah, surah Al-Qadar. Coba bacakan, Hafiz. Apa enggak, Hafiz? Depannya Pak apa Pak? Lupa Pak. Inna anzalna. Iya, inna anzalna fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha rabbihim min kulli amr. Salamun rahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya itu ayat itu ya. Pada malam itu turunlah malaikat dan ruh kudus dan ruh malaikat Jibril. Untuk apa? Nah, tentunya malaikat Jibril turun untuk memberikan rahmat, memberikan keberkahan pada orang-orang yang pada malam itu mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama berpesan di malam-malam terakhir 10 hari terakhir bulan Ramadan itu mereka mulai makin menggiatkan ibadahnya. Sholat malamnya makin ditingkatkan, tadarusnya makin digiatkan, iktikafnya makin ditingkatkan lagi. Ya, ini pesan-pesan para ulama. Untuk apa? Dalam rangka kita untuk mencari malam Lailatul Qadar. Gitu, ya. Kenapa? Karena pada malam itu banyak sekali malaikat yang akan turun untuk memberikan anugerah kepada manusia yang beruntung. Berapa lama? Berapa kebaikan yang akan turun pada malam itu? Nah, khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Iya. Berapa lama bulan itu? Kira-kira sekitar 83 tahun, ya. Jadi kalau orang mendapatkan Lailatul Qadar dia sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amal kebaikan, maka sama saja kebaikannya tersebut dilakukan selama 83 tahun. Ya, coba bayangkan, ada nggak orang sekarang yang umurnya 83 tahun? Ada, Pak. Ada mungkin, tapi kan jarang. Nggak banyak kan? Nggak banyak gitu. Dan apakah orang yang misalnya berusia 83 tahun dia konsisten dari umur 1 tahun, dari awal sampai umur 53 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu juga gitu. Tapi inilah yang keistimewaan yang Allah berikan kepada manusia lewat bulan Ramadan. Pada malam itu kalau memang mendapati Lailatul Qadar, maka nilai ganjarannya, kebaikan tersebut seolah-olah dia lebih baik dari 83 tahun. Subhanallah. Ya. Kemudian juga pada bulan Ramadan kita tahu bahwa pertama kali ayat Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW itu adalah pada bulan suci Ramadan, ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, ya. Fihil unzila fihil Quran hudal linnas. Apa fungsi Al-Quran? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, ya. Wal furqan, dan juga sebagai pembeda. Pembeda apa? Pembeda antara yang hak dan yang batil, benar dan yang salah. Jadi semua itu ada di Al-Quran. Maka kemudian tidak salah, ya, kalau Rasulullah SAW berpesan, taraktu fikum amrain, telah aku tinggalkan bagi kalian 2 pusaka, 2 wasiat. Ma'in tamasa'tum bihima, tidak akan tersesat kalian selama-lamanya kalau memegang dua-duanya. Apa itu? Nah,
Al-Quran wa sunnatu rasuli. Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW atau hadis Nabi. Maka sebagai manusia, sebagai umat Islam, kita tetap harus berpegang, kita menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pegangan kita. Sebab Al-Quran dan hadis inilah yang akan bisa mengantarkan kita manusia untuk hidup di dunia ini penuh dengan kebaikan, bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Sehingga dengan begitu kita akan bisa hidup bahagia di dunia, juga mencapai kebahagiaan hidup di akhirat. Ya, Al-Quran. Maka penting bagi kita untuk memedomani Al-Quran. Penting bagi kita untuk berpegang teguh pada Al-Quran. Dan salah satu cara agar kita paham tentang Al-Quran, paham dengan ayat Al-Quran, kita bisa menghayati dan mengamalkannya, maka salah satu cara yang paling utama adalah, yang pertama kali adalah dengan cara membacanya. Ya, membaca Al-Quran. Coba di 8D, 8C. Siapa yang sudah khatam? 30 juz tadarusnya? Isan? Sudah khatam, San? Hafiz? Belum, Pak. Hah? Belum. Sudah berapa juz, Pis? Saya baru juz 9. Hah? Berapa juz? Juz berapa? Oh iya, baru. Juz 9. Juz 9. Ya, lumayan lah, alhamdulillah. Isan. Berapa juz, San? Isan siapa, Pak? Isan Rasid dulu deh, Isan Rasid. Berapa juz, San? 5 juz, Pak. Mondai, 5 juz. Iya, Ya, lumayan. Pak. Ya. Kalau Nur Isan? 11, Pak. Hah? 11. 11. Alhamdulillah. Dafa Al-Jabbar. Subhanallah. Berapa? Subhanallah. Allah. 0, Pak, 1. 16, Pak. Al-Fatihah. 15. 16. Ya. Bos, 11. Mudah-mudahan semuanya Ya, gua mah nggak males ya lu. banyak lah ya. Jadi Pak, tanya Pak. Jadi 10 juz lah kalau bisa seperti itu. Ya. Oke. jadi Pak. Yang keempat. Mengapa mengapa Ramadan disebut sebagai bulan istimewa? Sebab di bulan suci Ramadan ini semua ibadah kita akan dinilai lebih istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama apa? Puasa misalnya. Puasa kata Allah dalam hadis qudsi, ya, setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Apa itu maksudnya? Kata Allah, as-saumu li wa ana ajzi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalas ganjarannya. Jadi puasa ini memiliki ganjaran yang istimewa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Spesial. Kenapa spesial? Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa puasa ini merupakan ibadah ya yang dilakukan oleh manusia. Mereka benar-benar mengendalikan dirinya, meninggalkan syahwat dan meninggalkan seluruh makanan yang tadinya dihalalkan untuk dirinya. Maka inilah yang kemudian menjadikan puasa menjadi ibadah yang sangat istimewa, yang ganjarannya nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya spesial, ya. Maka dalam sebuah hadis ada kegembiraan tersendiri bagi manusia ketika mereka melaksanakan ibadah puasa. Lis-shaimi farhatani, kata Rasul. Bagi orang yang berpuasa itu akan ada 2 kebahagiaan. Apa kebahagiaan tersebut? Yang pertama, farhatun indal aftar. Kebahagiaan ketika berbuka puasa. Bahagia nggak kalian ketika buka puasa itu menjelang? Azan maghrib menjelang. Bahagia nggak? Bahagia banget kan? Apa aja semua disiapin. Makan disiapin, yang manis-manis disiapin, kolak disiapin. Combro disiapin, semua disiapin, sampai es kelapa disiapin, es cendol disiapin. Kenapa? Saking kita merasakan bahagianya ketika kita mau melaksanakan berbuka. Ya, maka kadang-kadang ada sebuah joke gitu, bahwa acara TV yang paling disukai oleh anak-anak, terutama ketika waktu Ramadan, ketika melaksanakan puasa, itu adalah azan maghrib. Kenapa? Karena begitu bahagianya mereka setelah seharian penuh
menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari membatalkan puasa. Ketika bentuk maghrib menjelang, mereka melepaskan itu semua dan mereka bisa menikmati lagi makanan-makanan yang halal. Ya. Nah, ini bahagian yang pertama. Jadi farhatun indal aftar. Yang kedua, farhatun indal liqa rabbi. Kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana rasanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat? Susah untuk digambarkan barangkali. Ilustrasinya gini misalnya. Saya minta ke Cika dulu ya. Dafa nih. Oke. Dia senang dengan pemain sepak bola misalnya, senang dengan Ronaldo misalnya, Cristiano Ronaldo. Ya. Rashford mana Rashford? Bayangkan apa yang kamu rasakan, Dap. Ketika kamu ketemu dengan Cristiano Ronaldo. Bahagia banget nggak? Dap. Iya, Pak. Alah bohong. Itu manusia. Ya, manusia, orang biasa sama dengan kita. Bahagianya sudah luar biasa. Apalagi nanti kelak ketika di mahkamah ilahi akhirat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Merupakan pencipta kita, ya, yang merupakan pencipta langit dan bumi, alam semesta ini, penguasa alam semesta dan sebagainya. Pasti kebahagiaan bukan luar biasa. Bukan luar biasa. Itu menggambarkan surga itu nggak ada apa-apanya dibandingkan ketika dengan kebahagiaan bertemu dengan Allah Subhanahu. Itu keistimewaan. Yang kedua, keistimewaan ibadah tersebut di bulan Ramadan adalah bahwa semua kebaikan kita nilainya akan dilipat gandakan. Bahkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tiap satu kebaikan itu nilainya 10 hingga 700 kali lipat. Tergantung bagaimana Allah Subhanahu wa taala menilainya. Misalnya kita membaca Al-Quran, kita baca alif lam mim saja misalnya, itu bukan satu nilai, bukan tiga kebaikan, karena alif lam itu 3 huruf, artinya bukan 3 kebaikan. Itu berapa? Bisa jadi 30, bisa jadi ganjarannya dikali 700 lipat, ya, bisa jadi berapa? 1.100 kebaikan gitu. Kenapa? Karena kita melakukannya di bulan suci Ramadan, ya. Semua nilai ibadah kita akan dilipat gandakan nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi? Nah, ini juga yang istimewa. Apa itu? Amalan sunnah kita, ibadah-ibadah sunnah kita, tarawih kita, tadarus kita, tahajud kita misalnya, ya. Salat sunnah rawatib kita, duha kita, nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau dikerjakan pada Ramadan ini, pahalanya dianggap sama seperti kita mengerjakan amalan wajib. Subhanallah. Luar biasa sekali. Ini benar-benar tadi yang Bapak katakan. Bulan Ramadan ini merupakan bulan obral pahala dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Maka tentu akan rugi buat kita kalau kita tidak mengisi Ramadan dengan hal-hal yang positif. Rugilah kalau tidak mengisi Ramadan dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul pernah berpesan, pernah wanti-wanti kepada kita nih, pada umat Islam, ya. Apa wantinya Rasul? Kam min shaim. Berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illal ju'i wal atas. Kecuali cuma rasa haus dan lapar gitu. Rasa lapar dan haus. Nggak dapat apa-apa, cuma lapar haus aja. Nah, pahalanya nggak ada, nilainya nggak ada. Kenapa? Karena sepanjang Ramadan, barangkali ketika dia melaksanakan puasa, mulutnya tetap bergibah, mulutnya tetap menggunjing orang lain, mulutnya tetap memfitnah orang lain, mulutnya tetap menyakiti orang lain dan sebagainya. Ini yang sebenarnya harus kita jaga juga. Jangan sampai, ya, jangan sampai selama melaksanakan ibadah puasa, justru puasa kita tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma rasa lapar dan haus saja yang kita dapat, ya. Rugilah orang-orang seperti ini. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang berpandangan, Pak, daripada Ramadan selama puasa kita bisa memfitnah orang, kita menggibah orang, ngomongin orang, zalimin orang, lebih baik kita tidur, Pak. Bangun habis sholat subuh, ya, habis sahur sholat subuh kita tidur, bangun zuhur, habis sholat zuhur tidur lagi, bangun asar, gitu.
Ada yang Jadi beberapa Pak Aloynya nggak itu, Ada. nggak mau apa nunggu. Kira-kira ada nggak di antara kalian seperti itu tuh? Habis Oh subuh gitu. Apa ada apa? ya, sholat zuhur. Saya sih, Siapa? Dapat. saya dapat infonya Nggak, itu apa? Oh, Ini mau nunggu Pak. Ya kalau nggak mau nunggu, Pak Teddy bilang, ya udah Pak, besok aja Pak. enggak lah, insya Allah sih enggak ya. Oh gitu. Siapa itu? Insya Allah enggak, insya Allah baik-baik semua. Isinya dengan hal-hal yang positif, ya. Lalu bagaimana sih kalau ada orang seperti itu? Seharian tidur terus, puasanya bagaimana? Enggak, Pak Teddy doang. Nah, itu yang nanti Makanya saya itu apa, sekalian. barusan telepon Pak, itu untuk apa, minta nomor telepon Pak. Ya. Tadi langsung berangkat tadi pagi-pagi, nggak ada nomor teleponnya Pak. Halo? Saya ke Bujika deh gitu. itu nanti tugas kalian ya untuk memberikan pendapat Siapa sih itu siapa? orang yang puasanya seharian tidur terus. Nomor teleponnya aja Bujika. Ya. Nanti Nah, itu supaya kemarin nanti udah, akses Pak. orang Kan komunikasi. soalnya ya, Siapa dah? wali kelas, Siapa? Ya, oke, masih. ya kan? Nah, itu kemarin soalnya udah, Pak. Ya, itu soalnya nanti silakan kalian jawab, diketik aja lewat Word ya, kemudian dikirim lewat WhatsApp ke Bapak. Gitu ya? Ya. Oke. Ya, siapa? Kenapa? Saya ngirimnya ke wali kelas, Pak. Kalau soal yang itu, soal yang khusus yang Bapak kasih itu kirim ke Bapak langsung. Ke wali kelas kalian kirim resume tentang lambat sama resume acara di Metro TV itu yang sore ya. Nah, itu yang dikirim ke wali kelas. Oh. Nah, kalau yang soal yang Bapak kirim lewat kelas itu tentang puasanya orang tidur ini, kalian langsung kirim ke Bapak. Gitu. Oke ya? Oke, baik. Waktunya nih sudah tinggal beberapa menit lagi. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Hafiz? Pak, yang slide ketiga dong. Ada Pak, ada. Iya, silakan. Tugas anak kumpulinnya ke Bapak. Ya, soal yang tadi kumpulin ke Bapak. Yang di Word itu, Pak. Ya, yang di Word. Tentang Ramadan, ada yang mau ditanyakan? Dafa? Silakan, Pak. Daf. Nggak ada. Hafiz? Haisam? Ada Pak, ada. Nah, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Pak, slide nomor 3 dong, Pak. Apa? Slide. Halo, San? Jelas suaranya, San. Oke. Nggak ada ya? Ya udah, nanti kalau ada yang mau Tiga dong, Pak. boleh japri lah ya. Ini waktu Zoom-nya sudah mau habis nih. Slide yang ketiga dong, Pak. Sebelum tiba-tiba Ada nih nomor teleponnya nih. Coba lo gue apa dong? Gue kagak bisa, gue nggak nyambung. ya. Iya. Slide Baik. ketiga, Pak. Ini sudah Ini masa tahun Oke, ini bos baik. katanya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih atas Bukan. kehadiran yang hadir di kelas D dan D ada 4 siswa. Alhamdulillah. Sudah lebih dari 60%. Baik, Aduh, mudah-mudahan sakit banget yang aduh. saya sampaikan Oke, thank you. buat kalian. Dan yang terpenting lagi adalah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman dan Islam. Allah berikan kita kekuatan untuk bisa menjalani sisa-sisa akhir Ramadan ini dengan penuh kehusuan. Kemudian kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Meningkat, semakin berkualitas sehingga mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa menemui malam Lailatul Pak. Qadar. Amin. Ya, kenapa Jibril? Amin. Kenapa? Udah ya. Baik, kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam.